Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Ramadan Lazuardi dengan NIM G00251131 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Oke. Baik, di sini ada kasus pertama, laporan pertama. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertanyaan A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Pertanyaan B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Serta pertanyaan C, jelaskan mengenai organ retroperi- retroperitoneal dan interperitoneal. Oke, yang pertama ada Dava yang sedang maraton One Piece. Jadi dia karena melihat Zoro terus apa ya termotivasi buat punya proses pakai si Zoro. Nah, penjelasan yang pertama itu ada ditanyain kan pembagian lapisan dinding abdomen atau perut secara anterolateral dan posterior. Nah, di sini ada penjelasannya. Di posterior dulu. Pertama itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, muskulus yang terbagi menjadi ada lapisan pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Nah, yang pertama dulu nih, ada muskulus lati- latissimus dorsi. Itu di lapisan pertama dari si eh, mus ini si kulit tadi yang terbagi ya. Yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Nah, oke, kalau yang si serratus posterior inferior ingat aja kayak apa ya 100, jadi banyak gitu loh. 100 posterior inferior ada banyak ya. Sama ada lapisan ketiga musculus multifidus sama musculus interspinalis sama musculus obliquus internus abdominis. Nah, sekarang lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliop iliopsoas sama musculus transversus abdominis. Keempat ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, yang keenam ada peritoneum paritale. Ini yang posterior dulu. Jadi di dinding abdomen itu secara umum dibagi jadi dua kan. Tadi anterolateral yang depan sama dinding abdomen posterior yang belakang. Ini nih pembagian ini didasarkan kayak struktur anatominya, terutama di tulang sama otot yang bentuk atas rongga perut. Nah, di dinding posterior itu eh, dinding yang ngebentuk jadi bagian-bagian rongga perut dan terdiri dari kerangka tulang kayak contohnya otot eh, apa ya otot yang berfungsi buat menjaga organ internal karena itu kan di bagian ini bagian bagian apa posterior nih jadi biasanya ini ada otot atau apa otot-otot besar sama fascia yang melindungi organ-organ tertipe peritoneal. Nah, terus ini juga ngebantu buat pernafasan sama ngefasilitasin gerakan batang tubuh. Terus selanjutnya untuk posterior apa next aja next buat aku belum ngejelasin yang anterolateral dulu. Di anterolateral itu ada kulit, fascia superficialis, fascia Kemper, sama udah cuma ini doang. Nih letaknya di mana sih fascia Kemper sama fascia Scarpa? Dia ada di kan ini anterolateral bagian sini ya. Tuh. Terus ada fascia profunda sama musculi et apneurosis. Nah, di apneurosis ini eh, ada musculus obliquus externus abdominis, musculus internus abdominis, musculus transversus abdominis, sama musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Ini kan kayak paling banyak gitu loh, tuh. Ya. Sama fascia transversalis, sama fascia extraspinalis atau jaringan lemak. Nah, terus selanjutnya ada
peritoneum parietal. Oke. Nah, sistem otot aku oh ya ini sebenarnya belum selesai sih ada hmm apa lagi ya? Ada fungsi udah next aja deh. Kayaknya ini lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Sistem otot yang ada di abdomen ada ini musculus obliquus externus, ligamennya inguinale, terus ada musculus obliquus internus sama musculus transversus sama vertical muscle. Ini yang flat muscle dulu, yang terus sama vertikal. Nah, di vertikal ada vagina musculi recti, ada musculus rectus abdominis, intestinanya tendinae sama umbilicus sama di antara keduanya sama musculus pyramidalis. Nah, oke, aku jelasin. Otot-otot ini yang terletak di sisi lateral atau samping perut dan berjalan ke dalam arah yang berbeda-beda, membentuk tiga lapisan yang berfungsi seperti korset alami yang melindungi organ, sorry, dalam dan memberikan kekuatan rotasi dan fleksi pada batang tubuh. Selanjutnya ada musculus obliquus externus atau otot obliku eksternal. Ini adalah otot lapisan terluar dan terbesar, serabutnya berjalan miring ke bawah dan depan seperti tangan dimasukkan ke saku celana kayak gini. Yep. Terus ada apneurosis atau otot ini membentuk struktur penting yang disebut ligamen inguinale. Ligamen inguinale atau lipat paha ya. Jadi kayak ini loh, lipat paha gitu sama musculus obliquus internus atau otot obliku internal. Selanjutnya, lapisan otot kedua terletak di bawah musculus obliquus externus yang tadi yang di luar ya. Nah, terus rambutnya berjalan miring, tegak lurus terhadap otot eksternal atau miring ke atas dan ke depan. Selanjutnya ada musculus transversus atau musculus transversus abdominis. Ini adalah lapisan otot terdalam. Rambutnya berjalan melintang horizontal ke sabuk. Ini. Otot ini sangat penting untuk stabilitas inti dan mempertahankan tekanan perut internal. Jadi si otot yang transversus abdominis ini penting banget buat jaga stabilitas sama mempertahankan tekanan perut di dalamnya. Nah, jadi si tadi kan si Dava tuh mau eh, buat si spek karena nonton Zoro ya. Aku jelasin dulu kenapa eh, gimana sih cara buat dapetin si spek kayak si Zoro. Yang pertama, untuk si spek ada musculus rectus abdominis. Itu buat target utama yang harus dilatih karena struktur intersionya ngasih kayak look buat apa ya, buat kotak-kotak gitu tuh. Jadi di rectus abdominis. Duh, nggak ada gambarnya. Aku belum masukin gambarnya nih. Oke, selanjutnya eh kalau buat stabilitas sama pinggang yang kenceng ada di obliquus externus sama obliquus internus. Yang utama musculus transversus abdominis yang berfungsi sebagai korset yang stabil itu juga harus diperkuat. Jadi buat bisa dapetin badan kayak si Zoro ini, si Dava nih harus rajin olahraga, eh, apa namanya kayak gini, push up sama sit up. Terus itu kan buat bagian depan ya, push up sama sit up sama ini juga jangan lupa apa pull up gitu buat dapetin si mana tadi, buat dapetin ini si obliquus externus sama obliquus internusnya. Oke, aku lanjutin lagi ke yang mengenai organ retriperiot retriperitoneal sama intraperitoneal. Nah, jadi otot-otot ini terletak di bagian anterior, bagian depan, di antara apneresis otot datar atau membentuknya selubung yang disebut vagina musculi recti, selubung otot rectus. Selanjutnya ada musculus rectus abdominis atau otot rectus abdomin. Jadi otot panjang yang membentang secara vertikal dari tulang rusuk hingga panggul. Nah, si otot ini nih tanggung jawabnya ngapain sih? Untuk fleksi atau membungkuk ini. Nah, ini buat ngefungsiin tubuh kita biar bisa batang tubuhnya bisa ke depan gini buat ngebungkuk atau fleksi. Terus ciri khasnya adalah
adanya garis tendon horizontal yang disebut interception tendinae atau pertemuan tendon yang bagi otot ini menjadi segmen-segmen menciptakan tampilan dikenal sebagai sispek. Yang tadi aku bilang buat si Dava ini nih harus ngituin apa ya, melatih tendon horizontal. Terus jadi nanti tendon horizontalnya itu bakal ngeciptain apa ya, segmen-segmen yang buat looknya jadi kelihatan kayak six pack gitu, jadi kotak-kotak gitu loh. Terus selanjutnya garis-garis tendon ini ditemukan di sekitar proximal sipodius atau tenjolan tulang di ujung sternum, di sekitar umbilicus atau pusar. Ada di, sorry, ada di pusar sini. Yap. Jadi di antara keduanya ada musculus piramidalis, otot piramidal yang bentuknya kayak kayak piramid gitu loh. Sama otot kecil berbentuk segitiga yang terletak di bagian paling bawah perut di depan musculus rectus abdominis. Nah, jadi otot ini mungkin nggak selalu apa ya, nggak semua orang ada gitu loh. Jadi fungsinya tuh kayak narik kecil di linea alba gitu loh, garis put. Jadi di sini itu tapi nggak semua orang punya ya. Oke. Jadi, oh ya, aku jelasin lagi tadi interperitoneal dan retroperitoneal. Jadi, interperitoneal itu ada di dalam, organ interperitoneal itu organ yang kayak sepenuhnya diselubungin sama lapisan peritoneum. Ya, biasanya buat di dalam gini lah, di dalam. Ya, jadi ada penggantung atau mesenterium yang menghubungkan ke dinding posterior abdomen. Jadi organ-organ ini kayak technically apa secara teknis terletak dalam rongga peritoneal. Selanjutnya ada organ retroperitoneal atau di belakang. Belakang sini. Itu organ yang terletak di belakang peritoneal. Jadi kayak ya permukaannya anterior gitu ya. Diselubungi peritoneum atau organ-organ dianggap berada di luar rongga peritoneal. Lanjut ke laporan kedua. Di laporan kedua ada si Rama nih. Rama gemar menonton Tan Boy Kun. Nah, Tan Boy Kun kan emang hobi makan ya. Terus setelah melihat dia makan mie panas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokannya, Rama curhat ke kamu karena merasakan rasa sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi, kenapa sih aku curiganya Rama mengalami GERD? Karena yang pertama Rama kan makannya tuh udah langsung pedes sama panas-panas gitu ya. Kayak baik. Terus banyak ya, karena ngeliatan Boykun banyak. Terus si Rama tuh langsung makan si eh, mie pedas 2 bungkus sama ayam goreng. Jadi kayak, di sininya panas banget kan. Jadi aku nganalisa awalnya adalah GERD. Terus aku jelasin anatomi gester sama sphincter yang ada di gesternya. Oke, yang pertama anatomi gesternya. Nah, anatomi gester tuh lambung ya. Jadi lambung tuh punya beberapa bagian utama. Yang pertama kardia, fundus, corpus, sama antrum pilorus. Nah, si kardia nih kayak pintu masuk lambung. Ada di sini nih, esofagus. Oke, sebentar. Terus ketemu sama lambung. Jadi dia ada di sini nih, si kardia. Terus bagian atas lambung yang kayak kubah, kayak atap, yang gimana ya? Jadi bentuknya tuh kayak bagian atas lambung, kardia ya. Sebentar. Aku udah ada fotonya cuma bilang kardia, kardia. Oh, kardia udah lama. Nah, ini dia. Yap, yang bentukannya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kardia tuh kayak di si pembatasnya gitu loh. Nih, dia ada di pembatasnya sini. Nah, itu tuh fungsinya buat buat melindungi agar di lambung asam asam lambung itu nggak naik ke kerongkongan gitu. Nah, si Rama tadi kan makan mie-nya tuh banyak banget ya. Terus habis itu juga dia sama mie ayam juga. Jadi lambung tuh udah penuh, panas, isinya gas semua sampai muncak ke sini. Si Rama ngerasain apa tadi? Si Rama sampai ngerasain
terasa apa kerongkongannya panas gitu karena si asam lambungnya tuh naik sampai ke kerongkongan gitu loh. Si ininya si kardia si kar eh si fundusnya tuh jebol gitu. Nah, terus ada korpus. Jadi ada badan utama di lambung. Ini nih kayak gimana ya? Campurnya lambung sama asam lambung sama enzim buat dicerna. Jadi udah di korpus tuh ada di sebentar kok image-nya nggak ada. Oh, yang untuk yang tadi nih si Rama nih si sphincternya tuh harusnya menutup normalnya karena Rama makan mie banyak jadi sphincternya ngebuka jadi tuh mengalami GERD. Oke, ya udah next aja. Ada di antrum pylorus atau bagian bawah lambung yang menyempit berupa area persiapan sebelum makanan di luar. Jadi dia ada di bagian paling bawah sini. Kan lambung gini, jadi di bagian paling bawah. Oke, aku jelasin ininya. Indonesia. Jadi katup mengatur sphincter di lambung. Ada sphincter adalah otot paling melingkar yang bekerja seperti katup atau gerbang yang tadi aku bilang. Memiliki dua gerbang utama, satu di pintu masuk dan satu di pintu keluar. Jadi si apa ini sphincter nih ada dua di sini, di atas sama di bawah gini. Jadi kayak pintu masuk sama pintu keluar gitu. Tadi si Rama klinisnya karena makan mie banyak dan langsung mie pedas dua jadi sininya kebuka sampai ke kerongkongan kita nih. Jadi si Rama ngerasain panas. Terus nama resminya kalau yang di bawah itu esophageal sphincter adalah LES ya. Jadi lokasinya ada di antara kerongkongan dan di lambung bagian kardia sini. Fungsinya kayak tadi aku bilang gerbang atau eh, apa ya gate gitu untuk mencegah asam lambung yang kuat naik kembali ke kerongkongan. Jadi buat mencegah si asam lambung kita naik lagi ya ke kerongkongan. Oke, jadi proses di usus besarnya aku jelasin. Jadi hubungan dengan Rama, kenapa ngalamin karena keluhan Rama tuh sakit perut hingga kerongkongan terasa panas. Dugaannya karena sphincter ini lemah, melemah atau kebuka gitu tadi. Nggak pada waktunya karena tadi Rama kan makan pedas gitu, jadi ngalamin lonjakan di sini. Kondisi naiknya asam lambung disebut reflux atau GERD ya kan yang kenapa aku ngintinya karena ini adalah GERD ya. Terus kenapa apa ya? Kenapa aku menduga itu GERD karena si sphincternya tadi melemah atau kebuka nggak pada waktunya. Terus next lanjut ke bentar-bentar. Fungsinya kayak mengontrol pelepasan makanan yang udah dicerna sebagai cime dari lambung ke usus halus. Ini hanya terbuka sedikit demi sedikit agar usus halus bisa memproses makanan dengan baik. Harusnya normalnya tuh si sphincter ini nih terbukanya cuma kayak sedikit gitu loh, cuma biar makanan yang udah dicerna itu bisa masuk ke usus halus. Karena si Rama tadi makan mie banyak-banyak, jadi kebukanya ini harusnya normal akan terbuka sedikit demi sedikit agar usus halus bisa memproses makanan dengan baik. Jadi, sistem otot di lambung tuh berfungsi kayak pabrik pengolahan sama dua katup penting, kardia, katup kardia sama katup pilorus. Jadi, katup kardia tuh ngejaga biar si isi perut nggak naik. Kalau katup pilorus memastikan buat isi perut keluar kayak pelan-pelan gitu loh, biar kita pupnya bisa keluar secara normal. Oke, yang ketiga ada Raka nih. Raka, seorang siswa kelas 11 ngerasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kerampingan. Ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah. Ada di sini. Itu berarti ada di right sebentar ada di itu jadi si nyerinya Raka nih. Aduh ya Tuhan. Sebentar. Ini kenapa nggak mau dibuka gambar ya? Sebentar, sebentar. Duh, ya Tuhan. Tadi udah aku siapin semua pada. Guys.
Nah, ini aja deh. Ada di right lower quadrant RLQ. Kalau di yang di 9 itunya ada di ada di kan kanan bawah berarti dia ada di hey 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 ada di ini right iliac region atau iliac region bagian kanan. Soalnya dia kan nih se- dia ada di sini. Kita coba ya. Nah, ini ada di bagian kanan sini. Jadi aku bakal jelasin letak-letak apendik sama letak yang paling umum dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi jelasin dulu apendik itu apa. Apendik adalah usus buntu. Jadi definisi ini apendik adalah kayak sebuah kantong kecil, kayak bentuknya kayak cacing yang berukuran sekitar 5 hingga 10 cm melekat pada bagian awal usus besar yang disebut sekum atau sesum. Lokasi umumnya ada di perut kanan bawah atau di iliac region atau lower quadrant atau RLQ. Berbagai letak atau posisi apendik. Jadi si apendik nih lokasinya tergantung ya. Jadi apendik bisa melekat di suatu tempat atau sekum, ujungnya bisa merujuk ke berbagai arah karena ini nih mempengaruhi lokasi nyeri pada setiap pasien. Jadi beberapa posisi utama si apendik nih bisa bermacam-macam. Yang pertama ada posisi apendik atau deskripsi sederhana, ada retrosesial atau terletak di belakang sekum. Yang kedua ada pelvic, apendik menggantung ke bawah masuk ke area panggul sini. Terus subsesial atau apendik terletak di bawah sekum itu kan kalau si pelvic kan cuma menggantung ke bawah. Sedangkan si subsesial nih sampai ke bawah sekumnya ya. Atau pre-ileal atau post-ileal, apendik terletak di depan atau di belakang usus halus atau lem. Ya. Terus letak yang paling umumnya nih dari sekum, ini kenapa berantakan ini? Sekitar 65 kasus atau ada 3 cara pengukuran klinisnya ya, untuk memastikan bahwa nyeri berasal dari apendik menggunakan standar perut yang disebut titik McBurry atau McBurry point ya. Terus tadi kan ditanyainnya si eh, apa letak yang paling umum ini ada di McBurry terus nama garis pengukuran ya. Nama garis pengukurannya pemilik jadi ada sini garis pengukurannya garis yang digunakan menentukan titik McBurry adalah garis imajiner 2 titik tulang penting umbilikus atau sias ya jadi nama itunya ada umbilikus atau sias umbilikus ingat aja tadi kan ada 9 regio ya regio yang pertama tuh erigastric erigastric region umbilikal sama hipogastrik nah regi-regi ini nih dipakai buat itu ngukur ya buat anatomi dasar juga cuma maksudnya ini paling enak buat ngukur sih ini tadi siapa namanya si appendix atau buntu. Nah biasanya kalau buat appendix itu ada di umbilical sama di hypogastrik ya kan di bawah sini di umbilical tuh di udel hypogastrik bawahnya udel. Nah di umbilical ini dibagi lagi ada left lumbar di kiri sama right lumbar di kanan di bawahnya ada iliac iliac ini iliac region sama di bawahnya ada left iliac region itu di kiri jadi ada 9 regio yang pertama epigastrik umbilical sama hipogastrik yang kalau di epigastrik ada hypochondriac right hypochondriac left kalau di umbilical region ada eh, lumbar kanan lumbar kiri kalau di hipogastrik ada iliac kanan sama iliac kiri. Mungkin segitu aja laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Cir?